Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini dan kesempatan kali ini kita akan belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas kali ini, yaitu pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama dan kedua. Tapi sebelum kita bahas secara detail apa saja yang perlu kita perbaiki dalam membaca surah Al-Kahfi ini, marilah kita bersama-sama membacakannya secara tartil, sehingga nanti ke depan kita mampu membahas secara lebih rinci lagi. Kita awali secara tartil bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ila akhirih. Tapi teman-teman, itu merupakan ayat yang pertama dan kedua pada surah Al-Kahfi. Baik, kita coba bahas satu persatu teman-teman. Kita mulai dari kata alhamdulillahi. Nah, hati-hati teman-teman saat kita membaca ini, karena sering adanya tawallud pada kata alhamdu. Tawallud itu apa? Yaitu memantulkan bunyi huruf yang berharokat sukun selain huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada qaf, ta, ba, jim, dal. Dan tidak boleh memantulkan huruf selain 5 huruf ini. Nah, biasanya terjadi pada kata alhamdu. Ya, pada kata alhamdu. Nah, di situ ada lam sukun, teman-teman. Nah, tawalludnya kayak apa? Alhamdu. Nah, itu secara tidak sadar sering gitu. Alhamdulillah. Nah, itu hati-hati. Jadi harus dibaca jelas. Alhamdu. Nah, seperti itu. Baik, insyaallah bisa dipahami. Kemudian hamdun juga sama. Alhamdulillah. Nah, itu hati-hati. Itu juga masuk tawallud, teman-teman. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Ini disebut dengan izhar syafawi. Jadi harus dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Yaitu huruf mim sukunnya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdu. Nah, seperti itu. Baik, bisa dipahami? Jadi alhamdu bukan alhamdu. Kemudian lillahi. Pada kata lillahi ini terdapat hukum bacaan alif lam, mohon maaf, alif lam, lam tarqiq. Lam tarqiq. Jadi lafaz Allah yang diawali harakat kasrah maka dibaca tarqiq, dibaca tipis. Lillahi, bukan lillahi, tapi lillahi. Seperti itu. Kemudian
kata alladzina. Alhamdulillahilladzi Nah, di sini ada tanda coret panjang, teman-teman. Ya, tanda coret panjang bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif. Ya, bertemu dengan alif di sini. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Apa bedanya antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil? Mad jaiz munfasil tanda coret panjangnya bertemu dengan alif, bentuknya alif yang berdiri itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mad wajib muttasil? Nah, bertemunya dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad wajib muttasil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil bertemu dengan alif, ya, bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat. Dan yang paling mudah membedakan, kalau bertemu dengan alif sudah pasti mad jaiz munfasil. Kalau bertemu dengan hamzah sudah pasti mad wajib muttasil. Itu sudah pasti satu kalimat kalau bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan alif sudah pasti dua kalimat. Nah, seperti itu. Cara membedakan secara gampang tanpa harus kita tahu maknanya. Tapi alangkah baiknya kita juga paham terhadap maknanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dibaca panjang berapa? Ya, 2 sampai 4 sampai 5 harokat. 2 sampai 3 harokat. 2 sampai 3 alif atau 4 sampai 5 harokat. Alhamdulillahilladzi. Nah, seperti ini. Anzala. Di sini ada nun sukun bertemu dengan zai. Ini disebut dengan ikhfa awsat. Jadi bagian ikhfa hakiki, namun kategorinya awsat. Ya, pertengahan ikhfa-nya. Jadi nun sukunnya disamarkan ke huruf zai. Anzala, bukan angzalah tapi anzala. Jadi bukan ang tapi anza. Jadi udah siap-siap ke makhrajnya zain. Selanjutnya anzala ala abadihi. Nah, di sini ada ba sukun. Ayo disebut dengan apa? Taib, disebut dengan ik. Nah, bukan iklab. Jadi kalau ba sukun disebut dengan qalqalah. Nah, qalqalahnya apa? Ini qalqalah surah atau kubro? Qalqalah surah. Sebab kenapa? Karena di tengah ayat. Nah, tidak seperti itu. Jadi tidak harus qalqalah surah itu ada di tengah ayat. Nah, ciri khasnya adalah yang menandakan adalah huruf qalqalahnya tandanya sukun atau matinya asli sebab tandanya sukun. Kalau kubro matinya karena wakof bukan karena sukun. Jadi karena disukunkan bukan karena sukun. Kalau ini kan karena sukun. Ba-nya emang murni sukun, ya, murni berharokat sukun. Jadi itu disebut dengan qalqalah surah. Abadihil kitaba wa lam yaj'al. Lam yaj'al. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ya. Ini sama kayak tadi hamdu, ya. Ini disebut dengan idhar syafawi. Jadi dibaca jelas mim sukunnya, tidak boleh didengungkan. Walam yaj'al lahu. Nah, itu keliru. Jadi harus dibaca walam yaj'al lahu. Nah, seperti itu. Jadi dibaca jelas mim sukunnya. Walam yaj'al lahu iwaja. Lahu
iwaja. Nah, iwajan, kalau misalkan kita berhenti di sini teman-teman, ini kurang tepat, ya. Kurang tepat karena di sini ada tanda saktah, ya. Tanda saktah ini cara membacanya adalah dengan berhenti sejenak sekedar satu alif, kemudian dilanjutkan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, seperti itu. Jadi dibaca, diwasolkan, namun berhenti sejenak sekedar satu alif kemudian diwasolkan, itu disebut dengan saktah. Pertanyaannya, ini kan panjang Ustaz. Ayat yang pertama, kalau saya baca sampai full nggak kuat. Nah, ini triknya. Nah, kita coba berhenti di Alkitab boleh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Boleh. Diulangi dari ala abdihi. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Gak kuat lagi, berhenti di sini boleh, tapi diwasolkan nanti. Wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, baru mulai qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah trik kalau misalnya kita nafas kita nggak kuat. Jadi berhenti di di tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berhenti, kemudian diulangi lagi. Itu namanya, kalau teman-teman bingung, bisa beli wakaf, Al-Quran Ibtida. Jadi wakaf Ibtida. Jadi ada tanda kapan kita berhenti, mana di tempat yang boleh kita berhenti, kemudian diulangi dari mana. Nah, itu seperti itu. Itu jadi untuk teman-teman pemula silakan nanti nyari Al-Quran yang Al-Quran Ibtida. Seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan ayat yang pertama pada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memperbaiki bacaan Al-Quran pada surah Al-Kahfi. Terakhir, mari kita bacakan secara tartil surah Al-Kahfi sampai ayat yang kedua, karena nanti kita akan mewasolkan. Oke, taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nah, seperti itu teman-teman. Shadaqallahul aliyyul azim. Nah, demikian pembahasan mengenai surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika menurut antum video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan antum terhadap bacaan-bacaan Al-Quran atau ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran.
Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.